Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Senin 31 Juli 2023. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita akan memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur karena pagi ini kami diperkenankan untuk mendengarkan dan merenungkan kembali firman-Mu. Setelah sepanjang malam Engkau menyertai dalam istirahat kami. Terangi dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat memahami firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Kami mohonkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-19, yang demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Renungan pagi hari ini diberi judul Move On. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pernahkah merasa kehilangan yang amat sangat dalam akan seseorang yang sangat kita kasihi dan cintai? Apapun alasannya, berpisah dengan seseorang yang sangat kita kasihi dan cintai seringkali menjadi kita patah hati, sedih, galau, dan kecewa. Bahkan terkadang terasa seperti hilang harapan dan tidak punya semangat lagi untuk melakukan apapun. Bumi terasa seakan jungkir balik. Keadaan emosional ini yang biasa disebut juga dengan patah hati, jika tidak segera dapat diatasi, dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan mental, jiwa, dan tubuh kita. Luka yang timbul tidak akan mudah untuk dilupakan. Tapi apapun keadaannya, seburuk apapun situasinya, kita harus dapat menghadapinya dan move on pada akhirnya. Ada beberapa cara yang disarankan oleh para ahli untuk kita dapat move on dari keadaan ini. Di antaranya, menangis adalah salah satu cara yang ampuh untuk mengatasi rasa patah hati. Tidak perlu ditahan-tahan, justru dengan menangis perasaan kita menjadi lega dan tenang. Tapi perlu diingat jangan sampai berlebihan atau terlalu berlarut. Cara berikutnya adalah me time. Ambil waktu untuk diri sendiri dengan mengerjakan aktivitas yang menyenangkan diri kita, seperti mendengarkan musik, jalan-jalan, dan kegiatan lainnya yang menyenangkan. Cara yang juga dapat menyembuhkan patah hati yaitu mengobrol dengan sahabat, mencurahkan perasaan kita kepada sahabat dekat kita. Meluapkan isi hati kita kepada orang lain telah terbukti membuat kita menjadi lebih lega dan tenang. Dan cara berikutnya adalah berusaha untuk ikhlas. Meski terlihat mudah diucap, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Pahami kondisi kita terlebih dahulu, kemudian lihat sisi positif dan hikmah dari semua yang terjadi, sehingga kita dapat menerimanya dengan ikhlas. Cara berikutnya adalah yang utama dan yang paling penting dari semua cara yang ada di dalam mengatasi patah hati, yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan jalan berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan berdoa kita akan mendapatkan kekuatan, curahkan semua perasaan kita dan mintalah pertolongannya. Terdengar klise, tetapi itulah adanya. Hanya Tuhan Yesus yang paling dapat mengerti dan memahami kita. Tuhan Yesus sangat memperdulikan kita. Dia telah berjanji berulang-ulang bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian di tengah pergumulan yang berat dan kehancuran hati. Janji Tuhan dalam Mazmur yang tadi kita baca
dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Dia siap untuk hadir dan memberikan pertolongan, membalut luka kita dan menjaga kita hingga sembuh. Tuhan akan memulihkan kita. Seperti janjinya pada kitab Yesaya, bahwa Dia akan meneguhkan dan menolong dan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tutup renungan pagi hari ini dengan kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kami mohonkan pertolongan dan kekuatan yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan, untuk setiap fase kehidupan yang kami jalani, baik dalam duka maupun suka, sehingga apapun yang kami hadapi, kami boleh melangkah dengan teguh. Kami serahkan sepanjang hari ini hanya di dalam tangan penyertaan dan perlindungan-Mu saja ya Tuhan. Demikian doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.